Pada zaman dahulu, di sebuah pertapaan, istri seorang Brahmana melahirkan seorang putra dengan fisiknya yang sangat bugar, dengan tangisan yang sangat keras ketika ia lahir. Karenanya, bayi tersebut diberi nama Joko Seger. Di tempat lain, di sekitar Gunung Penanjakan, di waktu yang hampir bersamaan, lahirlah seorang bayi perempuan dari titisan seorang dewa. Wajahnya cantik, juga elok. Ketika dilahirkan, anak itu tidak layaknya bayi lahir lainnya. Ia hanya diam, tidak menangis waktu pertama kali menghirup udara. Bayi itu begitu tenang, hanya sejumlah senyum yang ia torehkan di wajahnya. Maka, oleh kedua orang tuanya, bayi itu dinamai Roro Anteng. Dari hari ke hari, keduanya tumbuh dan berkembang bersama. Joko Seger menjadi pemuda yang tampan dan gagah, begitu pula Roro Anteng menjadi gadis belia yang cantik dan menawan. Kecantikannya yang masyhur membuat banyak putra raja datang ingin melamarnya. Namun, Roro Anteng menolaknya, karena Roro Anteng sudah terpikat hatinya kepada Joko Seger. Tapi pada suatu hari, datanglah seorang perompak sakti yang terkenal bengis datang untuk melamar Roro Anteng. Roro Anteng, yang terkenal halus perasaannya, tidak berani menolak begitu saja lamaran sang perompak. Maka, ia membuat persyaratan yang ia yakini tak akan mampu dipenuhi oleh sang perompak. Wahai Tuan, aku ingin menguji kesungguhan Tuan meminang saya. Untuk itu, saya mengajukan sebuah permintaan. Aku minta supaya dibuatkan lautan di tengah-tengah pegunungan Bromo ini. Lautan yang kuminta ini harus dibuat dalam waktu 1 malam, yaitu diawali saat matahari terbenam dan harus selesai sebelum matahari terbit. Namun, tanpa disangka-sangka, sang perompak malah menyanggupinya. Malam harinya, sang perompak langsung bersemadi di lautan pasir Gunung Bromo. Dengan bantuan sebuah tempurung kelapa sakti, sang perompak dengan mudahnya mengeruk pasir Bromo untuk kemudian dijadikan sebuah lautan. Melihat kenyataan yang demikian, hati Roro Anteng mulai gelisah. Aku punya ide. Roro Anteng mengumpulkan para perempuan di desanya untuk bersama-sama menabuh Alu dan Antan. Sedangkan Joko Seger dengan para pemuda desa membakar ilalang di sebelah timur Gunung Bromo. Sang perompak mendengar sayup-sayup tabuhan Alu dan Antan, dan juga melihat cahaya seperti fajar dari timur. Perompak tersebut terkejut, dan tidak percaya dengan kegagalannya. Padahal, lautan yang ia buat sudah hampir selesai, dan hanya tinggal mengisi air. Dengan perasaan kesal dan marah bercampur emosi, pada akhirnya tempurung atau batok kelapa yang dipakai sebagai alat pengeruk pasir itu dilemparkannya dan jatuh tertelungkup di samping Gunung Bromo. Dengan kegagalan perompak itu membuat lautan di tengah-tengah pegunungan Bromo, sukacitalah hati Roro Anteng. Ia melanjutkan hubungan dengan kekasihnya, Joko Seger. Kemudian hari, Roro Anteng dan Joko Seger menikah, sehingga menjadi pasangan suami istri yang bahagia, dan dikaruniai putra-putri. Nama Tengger diambil dari akhir suku kata nama Roro Anteng dan Joko Seger. Kata Tengger berarti juga tenggering budi luhur atau pengenalan moral tinggi, simbol perdamaian abadi. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, batok kelapa sakti itu berubah menjadi sebuah gunung, yang sampai sekarang dinamakan sebagai Gunung Batok.